Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius ternyata seorang bos besar. Bab 266 Tracy buru-buru mengangkat telepon. Desi menyapanya dengan sopan, lalu ke topik utama yaitu Christian telah pindah ke sekolah lain. Dan Carla tidak sekolah sekian lama dan entah kapan dia bisa kembali ke taman kanak-kanak. Tracy berkata, setelah pulang Nanu, dia akan berdiskusi dengan anak-anak, lalu akan memberinya kabar. Setelah menutup telepon, hati Tracy merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun Beatrice dan Elise telah melakukan banyak hal yang menyakitkan, tapi anak itu tidak bersalah. Dia benar-benar tidak suka masalah antara orang dewasa yang melibatkan anak-anak. Tapi setelah memikirkannya, bahkan jika Stanley jatuh, tapi keluarga Stanley masih memiliki beberapa fondasi, jadi tidak mungkin runtuh. Seharusnya orang tua Stanley memindahkan cucunya ke sekolah lain agar tidak membuat cucunya menderita. Saat memikirkan hal ini, Tracy tidak khawatir lagi. Saat di rumah, Bibi Juni sedang sibuk mengukus roti dan memasak bubur di dapur dan ketiga anaknya memanggilnya. Nenek, cepat sisir, kepanganku berantakan lagi. Terdengar suara kompreng Carla dari kamar, rambutnya panjang dan lebat. Jika rambutnya tidak dikepang setiap pagi, maka dia tidak bisa mencuci muka dan menyikat gigi. Iya, Bibi Juni menjawab sambil memasukkan jagung ke dalam bubur. Bibi, tisu toilet habis. Charles yang ada di kamar mandi berteriak dengan cemas, aku belum menyeka pantaiku. Tadi pagi masih ada tisu, pasti Carlos yang menghabiskannya. Bibi Juni berkata dengan tergesa-gesa, aku akan segera mengambilkannya, kamu keluduk sebentar. Bibi, sarapan Rosie di mana? Carlos yang ada di balkon berteriak lagi, dia sangat kelaparan, aku sudah mencari makanannya di mana Inanna, tapi tidak ketemu. Kemarin jelas-jelas aku sudah mengeluarkan satu kantong, apa kamu meletakkannya di mesin cuci? Bibi Juni menjawab, jangan panik, Bibi akan segera datang. Bibi Juni mematikan api di atas kompor, buru-buru membawa tisu ke toilet, lalu pergi ke balkon untuk mencari makanan Rosie dan menyerahkannya kepada Carlos. Segera setelah mencuci tangannya, dia bergegas mengepang rambut Carla. Carla sedang duduk di depan lemari kecil di kamar, mengepang boneka Barbie-nya, dan berbicara sendiri dengan Barbie. Emily, kamu harus patuh ketika ada di taman kanak-kanak hari ini, banyak minum dan jangan makan banyak permen, jika tidak gigimu akan berlubang, dan pergi ke dokter gigi akan sangat menyakitkan. Kemudian, dia membantu boneka Barbie lain mengganti roknya. Olivia, kamu harus dengarkan kakakmu. Kelas seni hari ini, jangan menumpahkan cat ke roknya, oke? Haha, sudahli ada Olivia. Kamu masih punya beberapa boneka di lemarimu, apa semuanya punya nama? Bibi Juni berdiri di belakangnya dan mengepang Carla. Ketika melihat Carla yang imut, dia tidak merasa lelah lagi. Ya, semua punya nama dan sudah ada boneka yang ke-9. Carla memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ketika Mami kembali, aku akan memperkenalkan kepadanya, anggota baru keluarga kita. Oke, Mami pulang. Pada saat ini, Tracy masuk ke rumah lebih awal sambil membawa becerapa kantong makanan dan berteriak, Carlos, Charles, Carla, lihatlah makanan izat apa yang Mami belikan untuk kalian. Mami, ketiga anak itu bergegas mendekat. Carlos masih memegang sereal burung beo di tangannya dan Rosie terus makan di telapak tangannya. Charles berlari keluar sambil mengangkai celananya. Dia bahkan tidak tahu bahwa tisu toilet melilit kakinya. Tisu panjang itu terserei di belakangnya seperti ekor putih. Mami, rambut Carla baru dikepang satu sisi dan sisi lainnya masih belum dikepang. Bibi Juni mengejarnya sambil main bawa sisir dan buru-buru berkata, Carla, jangan lari, kepangannya belum diikat dengan karet gelang. Mami, aduh, pelan-pelan. Tracy berjongkok di lantai dan merentangkan tangannya, menangkap dan dirobohkan oleh ketiga anaknya yang gemuk dan imut, lalu terjatuh ke lantai. Meski pantatnya sedikit sakit, tapi hatinya merasa bahagia. Bab 267 Oke, semuanya patuh ya, cuci tangan dulu, baru makan di meja. Ketika Tracy sudah pulang, Bibi Juni merasa jauh lebih santai. Anak-anak diserahkan kepadanya dan sarapan yang dia bawa disajikan ke piring dan diletakkan di atas meja makan. Ditambah dengan bakpao dan sup jagung buatan Bibi Juni, sarapan yang hangat dan lezat sudah lengkap. Mereka sekeluarga duduk mengelilingi meja makan dan dengan senang menyantap sarapan. Tracy berjanji untuk menemani mereka ke taman hiburan sore ini, dengan syarat mereka harus membantu Bibi Juni mencuci piring dan membersihkan dapur. Anak-anak mengangkat tangan mereka dengan antusias sebagai tanda setuju.
Ketika melihat raut gembira anak-anak, Bibi Juni tersenyum lega. Pada saat yang bersamaan, ia melihat Tracy pulang dengan pakaian baru, dia merasa sedikit khawatir. Setelah sarapan, anak-anak membantu membersihkan dapur dan Bibi Juni mengambil kesempatan untuk menarik Tracy ke kamar dan berbisik, "Nona, apa kamu sudah punya pacar?" Iya. Tracy tidak ingin berbohong padanya. "Siapa dia? Apa aku mengenalnya?" Bibi Juni bertanya. "Bibi Widak mengenalnya." Tracy berkata dengan santai, "Sekarang baru tahap awal dari hubungan dan belum stabil, jadi aku tidak membawanya ke sini. Tapi Bibi tenang saja, aku sudah dewasa dan tidak akan ceroboh seperti saat masih muda. Aku sudah tahu batasan." "Baiklah." Meskipun Bibi Juni masih sedikit khawatir, tapi dia tidak banyak bicara dan hanya menasihatinya, "Hati-hati di luar sana, jangan sampai ditindas." "Baiklah, tenang saja." Pada sore hari, Tracy dan Bibi Juni membawa anak-anak ke taman hiburan besar. Karena ketiga anaknya masih kecil dan hanya bisa memainkan beberapa permainan sederhana, jadi tidak begitu melelahkan bagi orang dewasa untuk menemani mereka. Hanya saja, akhir-akhir ini kesehatan Bibi Juni tampaknya tidak terlalu baik. Setelah berjalan beberapa langkah, dia kelelahan, napasnya terengah-engah dan punggungnya sakit. Tracy berpikir bahwa akhir-akhir ini mungkin dia terlalu lelah, lalu dia merasa sangat bersalah. Pada saat anak-anak sedang istirahat, dia berdiskusi dengan Bibi Juni tentang mempekerjakan pekerja paruh waktu. Bibi Fui dengan tegas menolak dan bilang bahwa mempekerjakan pekerja paruh waktu akan menghabiskan banyak uang dan juga ada orang asing di rumah, membuatnya selalu merasa tolak. Tracy ingin meyakinkannya, tapi tiba-tiba terdengar suara Carla, "Christian." Tracy tanpa sadar menoleh ke belakang. Tidak jauh, Veronica, Ibu Stanley dan beberapa pengawal sedang duduk di komedi putar bersama Christian. Demi membuat Christian bahagia, Veronica memblokir seluruh komedi putar dan meminta pengawal untuk memberikan uang kepada orang-orang yang mengak, agar mereka bermain di tempat lain. Tapi wajah Christian masih datar, cemberut, dan tampak tidak senang. Hingga saat melihat Carla, Christian sangat bersemangat dan segera melompat dari komedi putar, tapi malah tidak sengaja terjatuh. Lagi pula komedi putar masih berputar dan dia hampir tergulung. "Ya ampun," Christian Veronica berteriak panik. Kedua pengawal itu bergegas dan tepat waktu menyelamatkan Christian. Veronica bergegas memeluk cucunya dan gentar karena ketakutan. "Christian, kamu menakuti Neng. Kenapa kamu melompat turun ketika sedang bermain? Apa kamu tahu bahwa ini sangat berbahaya?" "Aku melihat teman kelasku." Christian benar-benar mengabaikan luka di lututnya dan mendorong Nengnya menjauh, lalu berlari ke arah Carla. Tracy tidak ingin memiliki konflik lagi dengan keluarga Stanley dan buru-buru menarik Carla pergi. Tapi, anak itu sudah berlari meraih tangan Carla dan berkata dengan penuh semangat, "Carla, lama tidak bertemu, apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu?" Dunia anak-anak begitu polos, Carla sangat senang begitu melihat Christian. Melihat luka di lututnya, dia juga bertanya dengan cemas, "Lututmu terluka, apa sakit?" "Tidak sakit, karena bisa melihatmu, jadi tidak sakit." Christian tersenyum senang. "Aku punya plester untukmu." Carla mengeluarkan plester dengan logo kartun dari sakunya dan menyeralikannya kepada Christian. "Terima kasih." Christian hendak mengambilnya, tapi sebuah tangan besar menjatuhkan plester itu. Bab 268 Veronica memelototi Tracy dengan dingin dan berkata kepada Christian, "Christian, ayah pergi. Pienek akan membawamu ke dokter." "Nenek." Sebelum Christine selesai berbicara, dia diserer secara paksa oleh Veronica. Christian berjuang dengan sekuat tenaga, "Aku tidak ingin ke dokter, aku ingin bermain dengan teman kelasku. Nenek carikan anak lain untuk bermain denganmu." Veronica membujuk Christian, "Ada Felix, Stella, dan..." "Tidak, aku ingin bermain dengan Carla." Christian melepaskan genggaman Veronica dan berjongkok di lantai, menolak untuk pergi. "Kenapa kamu begitu nakal?" Veronica cemas, "Ada begitu banyak anak di dunia, kenapa kamu harus bermain dengannya?" "Aku ingin bermain dengan Carla, aku ingin." Christian menolak untuk pergi. Veronica mengedipkan mata dan seorang pengawal melangkah maju, lalu menggenggam Christian dan berjalan pergi dengan cepat. "Lepaskan aku, lepaskan aku." Christian terus berteriak dan meronta, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Carla sangat ketakutan, dia bersembunyi di belakang Tracy dan berkata dengan malu-malu, "Christian kasihan." Tracy tidak tahan melihatnya, tapi dia tidak punya pilihan lain selain membawa Carla pergi. "Berhenti!" Veronica berteriak dengan nada dingin.
Tracy mengerutkan kening dan menyedipkan mata pacia Bibi Juni. Bibi Juni melangkah maju dan memegang Carla. Carla, nenek akan membawa kakakmu ya. Oh. Carla melirik Tracy dan dengan enggan mengikuti Bibi Juni pergi. Veronica mendekati, lalu bertanya dengan nada dingin, aku dengar sekarang kamu berpacara dengan Daniel. Bibi Veronica, sepertinya hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah sekian lama, melihat Veronica lagi, suasana hati Tracy Nien jadi sangat rumit. Ketika keluarga Tracy masih berjaya, Veronica memperhatikan dia dan ayahnya sepenuh hati, berusaha keras untuk menjodohkan dia dengan Stanley. Tracy juga pernah menghormati ibu ini dan pernah dekat dengannya. Namun, ketika terjadi masalah dengan bisnis keluarga Tracy, Veronica segera memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Bermuka dua dan aktingnya sudah seperti Aruis. Luar biasa. Veronica mencibir mengejek, aku sungguh meremehkanmu. Tracy tidak ingin berbicara dengannya, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Ayahmu memiliki seorang putri sepertimu, yang bersedia menjual diri pada musuhnya. Aku khawatir dia mati dengan tidak tenang. Veronica tiba-tiba berbicara dengan sinis. Tracy menghentikan langkahnya, menoleh dan bertanya, apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Veronica berkata dengan setengah tersenyum, cari tahu sendiri. Lalu, dia berbalik dan pergi. Tracy mengingat perkataan barusan dan suasana hatinya menjadi sangat rumit. Stanley, Frank, dan Beatrice semuanya mengisyaratkan bahwa kematian ayahnya terkait dengan Daniel, dan sekarang Veronica juga mengatakan beberapa hal ens. Memangnya, hati Tracy merasa tidak nyaman, tapi kemudian dia berpikir lagi, mereka semua berada di sisi yang berlawanan darinya, dan mereka semua ingin dia mati. Jangan percaya pada perkataan orang semacam ini. Mami, Mami. Pada saat ini, ketiga anaknya kembali. Carlos memegang mobil mainan dan berkata dengan penuh semangat, Mami, aku baru saja ikut lomba mobil mainan di sana dan menjadi juara pertama. Mereka menghadiahi aku sebuah mobil kecil. Wow, Carlos, kamu luar biasa. Tracy berjongkok dan mencium Carlos. Mami, aku baru saja naik ke tempat tertinggi, ini hadiahku. Charles mengangkat bonek dinosaurus besar tinggi-tinggi, apa ini bagus? Bagus, Charles kamu juga hebat. Tracy memeluk Charles. Mami, aku tidak punya hadiah apapun. Carla cemberut dan merasa agak sedih. Tidak apa-apa, kakak akan memberimu mobil mainan. Carlos menyerahkan mobil mainan itu kepada Carla. Dinosaurus desurku juga untukmu. Charles memberikan boneka dinosaurus itu kepada Carla. Terima kasih Li, kakak. Carla tersenyum dan mengangkat tas kartunnya yang indah. Aku akan mentraktir kalian permen kapas. Oke, terima kasih Carla. Mereka bertiga pergi membeli permen kapas sambil bergandengan tangan. Pelan-pelan, jangan sampai terjatuh. Bibi Juni mengingatkan sambil tersenyum. Tracy memandangi anak-anak yang bahagia dengan senyum cerah di wajahnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya untuk tidak terlalu banyak berpikir dan menghargai saat ini. Bab 269 dalam perjalanan pulang dari taman hiburan, Tracy berdiskusi dengan anak-anak untuk kembali ke laman kanak-kanak. Setelah mendapatkan konfirmasi dari mereka, dia membuat janji bertemu dengan Ibu Desi untuk mengungkapkan pikirannya dan berharap anak-anak bisa diperlakukan secara adil di taman kanak-kanak, tumbuh dengan sad dan bahagia. Desi meyakinkannya berulang kali dan memintanya agar tenang. Dan juga terlihat bahwa keluarga Stanley telah menarik sahamnya dari Lembaga Pendidikan Kalam Kudus. Kelak, semua industri pendidikan atas nama Kalam Kudus tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Stanley. Tracy dengan sopan menanggapi Ibu Desi dan bilang bahwa dia akan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah pada hari Senin. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Tracy agak rumit, saham di lembaga pendidikan hanyalah investasi kecil. Stanley menarik semua investasinya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keluarga Stanley jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Akhir pekan yang bahagia berlalu dengan cepat. Pada hari Senin pagi, kehidupan yang sibuk dimulai lagi. Tracy bangun pagi-pagi, mengepang rambut Carla, menyuruh Carlos dan Charles untuk mandi dan berpakaian sendiri. Sekarang di rumah baru yang lebih besar, ada 2 kamar mandi, jadi anak-anak tidak perlu berebutan lagi ke toilet. Bibi Juni sedang sibuk menyiapkan sarapan yang lezat di dapur. Tracy sering berkata masak yang sederhana saja, jangan dibuat rumit. Tapi, Bibi Juni terbiasa teliti dan dia harus memasak setidaknya 4 atau 5 jenis untuk sarapan setiap hari. Satu keluarga mengobrol dan tertawa di sekitar meja makan adalah hal yang paling membahagiakan bagi Bibi Juni.
Anak-anak akhirnya bisa sekolah lagi setelah izin sekian lama, semuanya sangat menantikannya. Setelah sarapan, Tracy dan Bibi Juni mengantarkan mereka sampai di bus sekolah dan bergegas ke kantor. Terakhir kali, Tracy diberhentikan sementara karena Alice pergi ke kantor dan membuat onar. Selain itu, banyak orang di kantor menyaksikan keributan itu dan desas-desus mungkin telah menyebar. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Ketika Tracy tiba di kantor, dia masih merasa agak gugup. Tapi ketika dia masuk ke gedung kantor, dia menyadari bahwa tidak ada yang peduli palanya sama sekali dan rekan-rekannya dengan cemas memadati lift karena takut terlambat dan bonus berkurang. Tracy berdiri di sudut lift mendengarkan rekan-rekannya bergosip, tapi itu tidak ada hubungannya dengannya. Dia akhirnya menghela napas lega. Lift naik lantai demi lantai dan rekan-rekan kantornya satu per satu keluar. Akhirnya, hanya beberapa orang yang bisa naik ke kantor Bresdir di lantai 68. Termasuk Winnie. Pagi, Kak Winnie. Tracy menyapa Winnie dengan hati-hati. Asteris pagi. Winnie menjawab dengan sopan, setelah istirahat begitu lama, kamu tidak lupa tentang bisnis perusahaan, kan? Tidak, tidak, tadi malam aku meninjau kembali, Tracy menjawab dengan cepat. Baguslah, semangat. Winnie tersenyum padanya dan berjalan keluar dari lift dengan anggun. Tracy menghela napas lega, keluar dari lift, dan pergi ke tempat duduknya yaitu meja resepsionis kantor Presdir. Pekerjaan ini tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Begitu Tracy tiba di mejanya, dia menerima setumpuk dokumen. Winnie sengaja memperingatkan, hari ini ada rapat penting dan beberapa eksekutif senior dari perusahaan yang bekerja sama dengan kita akan datang. Kamu harus hati-hati periksa daftar nama dan jangan membuat kesalahan. Oke. Aku mengerti. Tracy mengangguk berulang kali sambil membaca dokumen. Tamu hari ini adalah semua eksekutif kelas atas dari perusahaan besar dan mereka memiliki banyak latar belakang. Seketika, beberapa tamu penting datang satu persatu, Winnie sendiri yang menyambut mereka di pintu masuk lift dan mengantar mereka ke ruang rapat. Tracy ingat bahwa masih ada satu orang terpenting yang belum datang dan dia bertanya-tanya kapan orang itu tiba, lalu lift terbuka. Sosok tinggi keluar dari lift, diikuti oleh 4 asisten, sangat berharisma. Tracy mendongak dan matanya bersinar. Presdir wanita ini terlihat seperti berusia 20-an, tinggi sekitar 7 meter, dengan sosok kurus dan tinggi seperti model, serta pembawaannya elegan dan lembut. Wajah keturunan campuran yang sangat cantik, sehingga tidak ada yang berani menyinggungnya. Anda adalah Presdir Linda dari grup Top Sky, kan? Tracy segera mengenalinya dan menyapa dengan hormat, silakan lewat sini. Gadis itu bahkan tidak melihat Tracy, matanya langsung melewatinya, dan saat melihat Daniel yang ada di belakangnya, dia tersenyum gembira. Daniel. Bab 270, Linda. Daniel keluar untuk menyambutnya secara langsung dan merentangkan tangannya dengan sangat natural. Linda mengenakan sepatu hak tinggi, menabrak Tracy yang terpana, dan dengan senang hati masuk ke dalam pelukan Daniel seperti anak kecil. Tracy menatap kosong adegan ini dan sekujur tubuhnya membeku. Kenapa tidak memberitahuku kamu datang ke kota Bunaken? Daniel memegang bahu Linda dan membawanya ke ruang rapat. Aku ingin memberimu kejutan. Ketika Linda berbicara dengannya, suaranya selembut permen kapas dan matanya bersinar terang. Iya, ini benar-benar kejutan. Punggung Daniel berangsur-angsur menghilang dan kembali. Apakah ini ilusi atau halusinasi? Daniel yang selalu nakal dan sulit diatur, segera bermarbat. Dia tidak pernah keluar untuk menyambut orang secara langsung seperti ini, begitu akrab dan lembut terhadap orang lain di hadapan begitu banyak orang di kantor. Jika dibilang dia tidak ada hubungannya dengan Linda, bahkan hantu pun tidak akan percaya. Tapi, pria ini, yang kemarin lusa mencintainya begitu hangat seperti api, merawatnya dengan lembut pada malam hari dan tidur dengannya, kenapa sekarang dia bisa begitu baik pada wanita lain? Bukankah dia bilang bahwa dari awal hingga akhir dialah satu-satunya wanita? Lalu, Linda ini apa? Tracy, Tracy, Tracy. Winnie berteriak 3 kali, tapi Tracy tidak mendengarnya. Setelah dia mendekat dan mendorongnya, Tracy baru sadar kembali. Hah? Kenapa kamu terpana? Winnie mengerutkan kening dan menghela napas, baru saja kembali ke kantor setelah istirahat sekian lama, kenapa masih seperti ini? Maaf, aku. Jangan seperti ini lagi atau tidak ada yang bisa mempertahankanmu. Winnie mengingatkan dengan logas, cepat beberes, lalu ke ruang rapat. Baik. Tracy minum secercas air, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Winnie ke ruang rapat dari pintu belakang.
Winnie pergi menangani hal lainnya dulu dan memintanya bersama beberapa sekretaris lain menyiapkan dokumen. Hari ini, semua pemegang saham utama grup Skywell hadir di sini, ditambah manajemen senior dari 4 perusahaan lainnya, semua orang berkuasa hadir. Dan bahkan dalam suasana seperti ini, semua orang dengan antusias memuji Linda. Presdir Linda benar-benar luar biasa, sifatnya mirip Skepecerti ayahnya. Benar, mengambil alih perusahaan di usia muda, masa depan yang menjanjikan. Presdir Linda dan Presdir Daniel tumbuh sebagai kekasih sejak muda dan sekarang mereka berjalan beriringan. Benar-benar pasangan yang serasi. Benar, terakhir kali aku bertemu Presdir Linda dan Tuan Besar, mereka sedang membicarakan hal ini. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bersama-sama mengembangkan proyek pantai dan memberikan dampak baik bagi kedua presdir? Perkataan ini terucap oleh direktur dari grup Top Sky dengan nada rentauif dan penuh harapan. Semua orang menatap Daniel dan Linda, seolah-olah sedang menunggu mereka berbicara. Linda tampak malu dan menatap Daniel dengan canggung. Tracy memegang sekrumpuk besar dokumen. Mendengar perkataan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Daniel. Jantungnya berdetak kencang dan hampir keluar dari dadanya. Apa yang kamu lakukan? Winnie berbisik, semua orang membagikan dokumen dan kamu hanya diam di sini. Tracy menarik napas dalam-dalam dan buru-buru mengikuti sekretaris lainnya untuk membagikan dokumen. Hari ini hanya membahas tentang bisnis. Daniel menjawab dengan santai. Benar, hari ini datang untuk membahas kerjasama, para senior tolong berhenti membuat lelucon tentang kami. Linda segera berkata sambil tersenyum, grup Top Sky dan Skywell bekerja sama untuk pertama kalinya dan aku baru saja menjabat, tolong bimbingannya. Itu sudah menjadi kewajiban. Mumajar senior grup Top Sky berkata, dua raksasa grup Skywell dan grup Top Sky bergabung, pasti akan berjaya. Sangat langka. Dulu ketika kami mengadakan rapat di sini, suasananya selalu begitu serius. Hari ini, Presdir Linda hadir di sini dan suasananya jauh lebih hangat. Bab 27, benarkah? Linda tertawa dan bercanda, apakah Daniel begitu menakutkan? Daniel tersenyum padanya dan berkata dengan santai, tentu saja, aku tidak seramah dirimu. Tentu saja. Linda mengangkat alisnya dan tersenyum. Interaksi antara mereka berdua begitu akrab, mesra, dan juga bersinergi. Orang-orang di sekitar menatap mereka dengan makna yang dalam dan jarang melihat pasangan seperti ini. Bagaimanapun, mereka adalah kekasih sejak muda dan mereka memiliki latar belakang keluarga yang sama. Jika mereka bergabung, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Terutama bagi keluarga Linda, mereka sangat menantikan pernikahan ini. Tracy melihat adegan ini dan merasa seperti dicakar oleh kucing liar hingga tak terhitung berapa kali, dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi, dia mengingatkan dirinya berulang kali untuk tenang, tenang, dan tenang. Bersama dengan sekretaris lainnya, dia dengan hati-hati dan hormat meletakkan dokumen di hadapan manajer senior, lalu hendak pergi. Pada saat ini, Direktur Tony mengenalinya dan bertanya dengan santai, Tracy. Kamu sudah kembali bekerja ya? Iya, Direktur Tony. Tracy tersenyum dan mengangguk. Baru saja kembali. Direktur Tony berkata dengan gembira, semangat. Lia, Tracy meletakkan dokumen itu dan tanpa sadar menatap Daniel dan menyadari bahwa dia sedang menatap Linda, mereka berdua saling memandang. Tracy menjabat tangannya dan menyenggol dokumen dan gelas teh Direktur Tony. Terdengar suara, prang, gelas teh panas yang ada di atas meja tumpah ke tubuh Direktur Tony dan kaki Tracy. Kaki Tracy terasa sakit terbakar. Astaga. Direktur Tony segera melompat dan tersentak karena terkena teh yang sangat panas. Maaf, maaf. Tracy tidak peduli tentang rasa sakitnya dan buru-buru meminta maaf kepada Direktur Tony sambil merapikan dengan panik. Direktur Tony, apakali Anda baik-baik saja? Winnie segera datang untuk menanganinya dan berbisik kepada Tracy, apa yang kamu lakukan? Keluar. Tidak apa-apa, jangan salahkan dia. Direktur Tony segera menengahi masalah Tracy, sebenarnya dia mengenakan celana panjang dan tidak merasa terbakar. Maaf. Tracy meminta maaf lagi, lalu menundukkan kepala dan melangkah mundur. Pada saat ini, Daniel menatapnya, tapi dengan cepat mengalihkan pandangannya. Linda juga melihat Tracy dalam-dalam, lalu menyapa Direktur Tony dengan cemas, Direktur Tony, Anda baik-baik saja? Apa ada luka bakar? Apa Anda ingin pergi ke rumah sakit? Tidak ada luka bakar, hanya pakaian sedikit basah, kata Direktur Tony. Kembalilah ke kantor dan bereskan. Daniel memerintahkan. Oke.
Direktur Tony pergi dengan asistennya, mari kita rapat dulu. Daniel mengumumkan. Tracy pergi ke kamar mandi, merendam handuk sekali pakai ke dalam air dingin, lalu membasuhnya ke Arca yang tersiram air panas. Sekarang kelihatannya tidak terlalu serius, tapi ada bagian kulit yang berubah menjadi merah, dan juga terasa sakit seperti air bakar. Dia berpikir mungkin akan baik-baik saja setelah beberapa saat, jadi dia tidak peduli. Tracy. Pada saat ini Winnie berjalan dengan cepat sambil memegang salep luka bakar, oleskan dulu. Terima kasih, Kak Winnie. Tracy sangat malu. Winnie adalah pemimpin yang baik, setiap kali dia melakukan kesalahan, meskipun dia akan dikritik habis-habisan, tapi setelahnya dia akan membantu menyelesaikan masalah. Hari ini, kamu kenapa? Begitu gelisah. Winnie bertanya dengan prihatin, apa ada masalah di rumah atau kamu merasa tidak enak badan? Mungkin sedang menstruasi, merasa kurang enak badan, jadi aku tidak dalam kondisi yang baik. Tracy membuat alasan, aku benar-benar minta maaf untuk masalah tadi, apakali Direktur Tony terluka bakar. Aku baru saja menemui Direktur Tony. Dia tidak terluka, tapi pakaiannya basah. Winnie mengerutkan kening dan berkata, untungnya, hari ini dia yang terkena. Jika pemegang saham lain atau tamu dari perusahaan lain yang terkena, maka kamu akan mendapat masalah besar. Iya. Tracy menundukkan kepalanya karena malu. Jika hari ini kamu merasa tidak enak badan, jangan kembali ke meja resepsionis, kerjakan bagian jahitnya saja. Winnie menginstruksikan, nanti tolong rapikan pantry, lalu jam 11 ke ruang rapar, berceskan dokumen. Oh, bar sambung.